Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada Minggu Palma ini bersama seluruh umat Allah, kita mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dengan cara yang khusus berkenaan dengan merebaknya wabah virus corona ini. Dengan penuh iman dan bakti, marilah kita mengiringi Tuhan kita Yesus memasuki kota Yerusalem. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Kita berdoa mohon berkat untuk tahun-tahun Palma ini. Ya Allah, tambahkanlah iman kami yang berharap padamu, dan dengan murah hati dengarkanlah doa-doa kami. Semoga kami yang hari ini memegang daun palma untuk mengeluh-ngeluhkan Kristus, juga menghormati Engkau dengan hidup baik menurut semangat Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada yang memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang banyak berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. 6 hari sebelum hari raya Paskah, tatkala Tuhan memasuki kota Yerusalem, anak-anak menyongsong Dia. Mereka membawa daun palma dan bersorak gembira, "Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Engkau yang datang dengan membawa kerahiman berlimpah. Tinggikan tiangmu, hai gapura-gapura,
dan lebarkanlah dirimu, hai gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah itu Raja mulia? Allah segala kuasa, dialah Raja mulia. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah engkau yang datang dengan membawa kerahiman melimpah. Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia, yang direndahkan sampai wafat di salib, sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang wasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, sebab tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya, bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku?
Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha dan akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan,
ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bersama empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagikan pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyambut, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya.
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus, Raja yang rendah hati, Allah yang solider dengan manusia, rela menderita bahkan turut merasakan kesepian, kesunyian, ketakutan dan kecemasan kita. Ia rela wafat untuk keselamatan kita. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Itulah yang dirasakan Yesus, Sang Raja yang semula dielu-elukan dengan hosana, tapi akhirnya juga mau menderita, merasakan kesunyian dan kesepian, disalib seorang diri. Maka marilah kita menyatukan seluruh duka, kecemasan, ketakutan, kesedihan, sekaligus harapan kita saat kita menghadapi situasi yang tidak mudah, menghadapi wabah corona ini. Kita satukan segalanya dengan Yesus yang berani melangkah maju, menderita, sengsara, wafat, dan nanti kita pun boleh berharap mengalami kebangkitan, diselamatkan olehnya. Kita bawa juga dalam doa-doa kita, permenungan kita, orang-orang yang merasakan kesunyian sungguh, seperti teriakan Tuhan Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mereka yang sudah terkena corona, sakit dan harus diisolasi, bahkan ketika meninggal dunia mereka pun masih terisolasi, tidak bisa ditemani oleh keluarga, bahkan di beberapa pemberitaan sampai diusir, ditolak. Padahal hidup mereka mungkin baik, mereka bukan kriminal, mereka bukan penjahat. Tetapi karena pengalaman sakit mereka harus mengalami kesunyian dan kesepian. Juga kita bawa mereka para dokter perawat yang harus berjuang menangani pasien dengan resiko tertular, bahkan juga resiko ditolak oleh keluarga dan warga di sekitarnya karena bersentuhan langsung dengan wabah ini. Kesunyian dan juga kesepian, ditinggalkan, tidak bisa merengkuh orang-orang yang dicintai, diabaikan oleh orang banyak. Juga kita bawa mereka yang mungkin juga berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Karena situasi kemiskinan. Dalam situasi-situasi yang seperti ini, ketika mereka tidak mendapatkan penghasilan, lalu harus berkutat dan berpikir mau makan apa, mereka berteriak hal itu pula. Kita mungkin juga membawa kesulitan, kesepian, ketakutan dan kecemasan kita masing-masing. Maka mari kita bawa mereka dalam permenungan pekan suci ini, menyatukan seluruh hidup kita dan mereka yang mengalami kesunyian, ketakutan, kecemasan, dan sekaligus juga berharap bahwa kita kelak yang bersatu bersama sengsara, wafat, dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus akan dibangkitkan bersamanya, disembuhkan dan diselamatkan. Kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan, dan kita renungkan diri kita memasuki pekan suci dengan Minggu Palma sebagai awalnya ini.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah kami semua, terutama dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Berkatilah kami agar tetap berpengharapan dan membawa harapan itu kepada sesama kami, bahwa sesudah masa berat ini akan datang kebebasan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kudus, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan sendiri. Semoga mereka tetap bersemangat dalam memastikan rasa aman bagi seluruh masyarakat dengan kerja kerasnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas medis, para dokter, perawat, dan petugas rumah sakit, para relawan dan regu penolong, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang berjuang untuk menolong sesama, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan usaha dengan keyakinan akan pemeliharaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat di tempat masing-masing, ya Bapa yang Maha Murah, surailah kami semangat Yesus Kristus Putra-Mu, agar kami dapat saling membantu dalam masa-masa ini, tetap gembira dan pengharapan bahwa akan ada kebangkitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa secara khusus untuk umat paroki Sedayu ini. Jagalah dan lindungilah mereka selalu, berikanlah selalu kesehatan dan juga kedamaian sukacita di dalam segala peristiwa kehidupan. Dan secara khusus juga berkatilah cita-cita kami dalam pembangunan gedung gereja paroki Sedayu. Semoga Kau berikan perlindungan dan penyertaan-Mu bagi para tukang dan staf pelaksana, supaya semuanya berjalan dengan lancar, dan kiranya juga membawa berkat bagi umat-Mu di paroki Sedayu ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk Juliana Putri Tunjung Sari, tim kerja musik liturgi yang merayakan ulang tahun. Semoga senantiasa Kau berikan kesehatan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Methodius David Revi Prakoso yang genap 3 tahun menghadap Engkau. Terimalah mereka, terimalah dia dalam kedamaian abadi di surga, dan jadikanlah ia pendoa bagi keluarga maupun siapapun yang masih berjuang di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini sejenak kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun kami bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Palma ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa, dengan jemaat-jemaat separoki dan seuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Yesus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya mereka yang telah meninggal karena virus corona, dan juga untuk saudara kami Methodius David Revi Prakoso, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul, bersama Santa Teresia kanak-kanak Yesus, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima Putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga hidup kita, perjuangan kita, cita-cita dan harapan kita, duka, kecemasan, ketakutan kita, dan sekaligus juga harapan-harapan kita, perjuangan-perjuangan hidup kita, keluarga kita, persaudaraan kita, senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.